Shalom, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau selalu mau ikut campur tangan dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini tidak akan sia-sia. Tolong kami Bapak supaya kami bisa menjadi seperti Kristus waktu hidup di dunia, mendatangkan kerajaan Allah. Bapak berikan pada hamba Roh Kudus dan berikan pada semua yang mendengarkannya Roh Kudus, sehingga pesanmu ini tersampaikan sempurna sesuai kehendak-Mu, murni dan tak bercacat. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengar dan dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, ada satu ayat yang sering disalah mengerti, yaitu Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan bacakan ayat ini sekali lagi secara parafras. Maksudnya secara bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dimengerti. Allah turut bekerja dalam semua hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa itu yang mengasihi Dia? Yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang mau dipanggil sesuai rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau dipanggil Allah untuk menjalankan rencananya di dunia ini, maka Allah akan ikut campur dalam segala hal dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayatnya bagus sekali. Allah turut bekerja dalam semua hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang mau dipanggil sesuai rencana Allah. Roma 8 ayat 29 lanjutannya. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu, mereka yang dipilih Allah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus anaknya. Jadi Bapak Ibu, apakah kita dipilih Allah? Jelas, sebagian besar dari kita itu lahir di keluarga Kristen. Kalau kita lahir di keluarga yang mengikuti Yesus, sudah jelas kita dipilih oleh Allah. Karena Allah bisa taruh kita di keluarga yang lain. Tapi Allah telah memilih kita untuk lahir di keluarga yang mengikuti Yesus. Jadi kita sudah dipilih jelas. Dan kita dari mulai lahir sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan anak Yesus Kristus. Jadi kita lihat Bapak Ibu bahwa nasib kita itu sudah ditentukan dari kita lahir. Yaitu endingnya hidup kita, akhirnya hidup kita, itu harus serupa Yesus Kristus. Mereka yang tidak mau menjadi serupa Yesus Kristus itu hidupnya akan kacau. Karena Allah tidak turut bekerja dalam semua hal dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, ini konsep yang penting. Pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak Ibu sekarang sudah OTW menuju serupa Kristus? Apakah Bapak Ibu sekarang sudah menapaki jalannya Kristus? Sehingga nanti satu ketika kita akan menjadi seperti Kristus? Jika belum, ini bahaya. Karena berarti Allah tidak akan ikut campur dalam semua hal hidup kita. Berarti hidup kita bisa kacau balau. Nah, Bapak Ibu, tentang kita ini sudah ditakdirkan serupa Kristus itu sudah ditulis di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 itu berkata demikian. Orang yang menerima Kristus akan diberi kuasa oleh Kristus supaya menjadi anak Allah. Jadi orang yang menerima Kristus diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Menerima itu maksudnya apa sih? Yohanes 1 ayat 12 menjelaskan lagi. Yang menerima itu adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu, kita jangan salah paham soal kata percaya nih ya. Kata percaya itu banyak sekali definisinya. Tuhan Yesus menjelaskan tentang definisi iman itu di Yohanes 14 ayat 12. Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa beriman kepadaku, maka pasti dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengaku kita mengikuti Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, kita seharusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengaku percaya pada Tuhan Yesus, tapi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita sendiri, atau pekerjaan-pekerjaan iblis, ya sudah jelas berarti dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, ini definisi yang mudah sekali. Dan definisi ini datang langsung dari Tuhan Yesus. Ini yang jadi patokan kita. Jadi kalau ada orang mengaku Kristen, tapi dia tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, itu tanda tanya besar. Berarti dia nggak punya iman. Berarti dia nggak percaya Kristus.
Jadi Bapak Ibu, memang sudah dari lahir kita itu ditakdirkan untuk menjadi serupa Kristus. Yohanes 1 ayat 12 bilang jelas sekali, kalau kamu percaya kepada Kristus, kamu pasti diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi kita hidup di dunia ini bukan hidup cemen Bapak Ibu. Bukan hidup biasa aja. Kita akan hidup dengan kuasa. Berarti kalau ada masalah di tempat kerja, kita selesaikan dengan kuasa. Kalau ada masalah dalam rumah tangga kita selesaikan dengan kuasa Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Allah, yaitu kita menuruti semua perintahnya, kita akan punya kuasa sebagai anak Allah. Hal ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus di Markus 16. Persis sebelum dia naik ke surga, ini kata-kata terakhirnya. Bagi mereka yang percaya kepadaku, bagi mereka yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaanku, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan bicara dengan bahasa yang baru. Lalu mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang-orang itu akan sembuh. Jadi ada 3 kuasa yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita percaya kepadanya. Kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Yang pertama adalah kita bisa mengusir setan. Kemudian kita bisa mengatur alam. Atau binatang, atau angin, atau laut, atau alam. Dan kemudian kita bisa menyembuhkan orang. Persis seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan Yesus kan bisa mengusir setan. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta. Lalu kemudian dia bisa mengatur badai. Bisa jalan di atas air. Itu kuasa yang sama akan diberikan pada kita. Kalau kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, kita kembali ke Roma 8 tadi. Jadi orang-orang yang mau dipanggil oleh Allah untuk menjalankan rencananya di bumi ini, maka Allah akan turut bekerja dalam semua hal di hidupnya. Supaya semua hal itu mendatangkan kebaikan bagi dia. Lalu orang itu akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kemudian Roma 8 melanjutkan stepnya. Mari kita lihat. Dan mereka yang telah dia tetapkan dari sebelumnya, mereka juga telah dia panggil. Jadi Bapak Ibu, kita ini yang udah dipilih dari mulai lahir, itu akan dipanggil oleh Tuhan. Dan kita harus jawab, kita mau nggak jalani panggilan itu? Kalau kita mau, maka ayat ini akan berlaku. Dan mereka yang telah dia panggil dan mau, mereka itu juga akan dia benarkan. Bapak Ibu, ini kalimat yang indah sekali. Jadi kalau kita yang sudah dipilih dari lahir, lalu dipanggil Tuhan, kita bilang kita mau Tuhan, kita mau jalankan rencanamu di bumi ini, maka kita akan dibenarkan. Apa maksudnya dibenarkan Bapak Ibu? Ini persis seperti pasukan Daud waktu berangkat perang. Mazmur 110 ayat 3 berkata begini, pasukanmu akan berhiaskan kekudusan. Jadi maksudnya Bapak Ibu, pasukan itu akan bertempur lalu bunuh orang. Tetapi di mata Allah mereka akan tetap benar. Mereka sudah dihiasi dengan kekudusan. Maksudnya Bapak Ibu, mereka melakukan itu dalam rangka menjalankan rencana Allah. Allah menganggap mereka kudus. Kita ingat Bapak Ibu, Daud itu bunuh Goliat. Padahal Alkitab bilang jangan membunuh. Tapi Daud membunuh Goliat malah potong kepalanya. Tetapi di hadapan Allah, Daud itu tetap benar, tetap kudus. Karena Daud itu menjalankan rencananya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau terima panggilan Allah, kita mau jalankan pekerjaan-pekerjaan Allah, maka kita pasti dibenarkan oleh Allah. Ini bagus Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu repot mengejar kekudusan. Kekudusan itu pasti diberikan pada kita. Lalu Roma 8 ini melanjutkan. Mereka yang sudah dia benarkan juga akan dimuliakan. Karena kita selalu bertindak benar, kita tidak pernah salah ambil keputusan. Kita tidak pernah salah bertindak. Karena Allah akan menjaga supaya tindakan kita selalu benar. Maka lama-kelamaan kita akan jadi mulia. Jadi Bapak Ibu ini satu paket. Kalau kita dibenarkan oleh Allah, pasti kita juga dimuliakan Allah. Bapak Ibu, contoh yang paling gampang soal ini kan rasul-rasul ya. Rasul-rasul itu mau jalani panggilan itu. Lalu sepanjang perjalanan mereka, Tuhan benarkan mereka. Dan Tuhan mengirim mereka ke seluruh dunia. Jadi mereka itu kemudian menjadi mulia di mana-mana. Semua orang kenal yang namanya Petrus. Semua orang kenal yang namanya Paulus. Sangat mulia, sangat tinggi di mata orang-orang dunia. Itu maksudnya dimuliakan.
Bapak Ibu, contoh yang sama juga ada di Yusuf ya. Kisah Yusuf anak Yakub. Bapak Ibu lihat kan, Yusuf itu dipanggil lewat mimpi. 2 kali mimpinya. Lalu Yusuf tidak komplain soal mimpi itu, berarti dia mau. Lalu kemudian Allah membiarkan Yusuf dijual ke pedagang, lalu kerja di rumah Potifar, difitnah, lalu masuk penjara. Setelah dari penjara, baru dia menjadi tangan kanannya Firaun. Nah Bapak Ibu, ada orang tanya ke saya, itu kok Yusuf makin lama makin hancur, katanya dimuliakan. Lalu saya tanya hal itu sama Tuhan dan Tuhan jawab saya, kamu jangan salah lihat Yakob. Yusuf itu bukan direndahkan, tapi Yusuf itu dipindahkan lokasi. Jadi ini bukan masalah dia makin lama makin rendah, tapi ini masalah dia dipindahkan lokasi. Tadinya dia di rumah bapaknya dan dia harus keluar. Kalau nggak dia tidak akan menjadi mulia di situ. Lalu Tuhan keluarin dia lewat jalan dijual ke pedagang. Lalu dia masuk rumah Potifar. Di rumah Potifar dia menjadi mulia. Kenapa? Karena semua pekerjaan di rumah Potifar beres di tangan dia. Potifar lihat orang ini hebat sekali. Sangat diberkati Allah. Apapun yang dia pegang berhasil. Lalu kemudian sudah cukup di rumah Potifar. Tuhan memindahkan dia ke dalam penjara. Dan di dalam penjara Yusuf ini juga sukses sekali. Dia disuruh mengatur penjara dan penjara sangat teratur di tangan dia. Bapak Ibu, ini bukan direndahkan, tetapi ini pindah lokasi. Yusuf dilatih manajemen di berbagai tempat. Pertama di rumah bangsa asing, supaya dia biasa dengan adat istiadat Mesir. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara untuk menghadapi orang-orang yang sangat sulit diatur. Dan Yusuf berhasil di 2 tempat itu. Yusuf siap, kemudian Yusuf dipindahkan Tuhan ke istana Firaun. Bapak Ibu, itu namanya dimuliakan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu lihat nggak? Sebenarnya apa sih plan besarnya Tuhan di kejadian Yusuf? Plan besarnya Tuhan adalah supaya dunia diselamatkan waktu kelaparan. Dan Tuhan butuh orang yang tepat untuk mengatur manajemen gudang makanan. Supaya seluruh dunia tidak mati karena kelaparan itu. Bapak Ibu, Tuhan pilih Yusuf. Yusuf mau dipanggil. Dan kemudian Yusuf dibenarkan Allah. Tidak ada satupun pekerjaannya yang tidak benar. Di rumah Potifar semuanya benar sukses. Di penjara semuanya benar sukses. Lalu Yusuf dimuliakan oleh Allah. Ini persis yang diomongin Roma 8 ayat 28 tadi. Jadi sekarang kita ngerti stepnya. Kita mengerti langkah-langkahnya. Pertama, kita harus dipilih Allah dulu. Sesudah kita dipilih, lalu kita akan dipanggil. Waktu kita dipanggil, kita harus jawab, kita mau atau tidak. Kalau kita mau, maka kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Itu berarti kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, Yohanes 14 bilang ya, orang yang mengasihi dia adalah orang yang mematuhi semua perintahnya. Jadi, waktu orang ini melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu artinya dia mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan ini akan dibenarkan oleh Tuhan. Semua tindakannya akan jadi benar. Semua keputusannya akan jadi benar. Nah, setelah melewati step dibenarkan itu, semuanya benar tingkah lakunya, semuanya benar keputusannya, maka Tuhan akan mengangkat dia. Tuhan akan memuliakan dia. Inilah yang dimaksudkan Roma 8 ayat 28 tadi. Bahwa Allah turut bekerja dalam semua hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mau dipanggil sesuai rencananya. Lalu Roma 8 ayat 31 menutup semuanya ini dengan kata-kata indah ini. Jadi, apa yang akan kita katakan tentang hal ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Betul sekali Bapak Ibu. Kalau Allah sudah turut bekerja dalam semua hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau dipanggil olehnya, maka siapa yang akan jadi lawan kita? Setiap kali ada lawan datang, Allah akan ikut campur. Setiap kali ada hal-hal yang menyulitkan kita datang, Allah akan turut bekerja dalam semua hal itu. Supaya semua hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia. Bagi kita yang mau mengasihi dia. Mari sekarang kita lihat lanjutannya di ayat 32. Dia, Allah Bapa, yang sungguh-sungguh tidak menyayangkan putranya sendiri, melainkan telah menyerahkan putranya menggantikan hukuman kita semua. Bagaimana mungkin Allah Bapa itu tidak akan menganugerahkan kepada kita
semua hal. Jadi benar ya Bapak Ibu, Allah Bapa itu sudah menyerahkan putranya bagi kita. Mana mungkin dia tidak menyerahkan semua hal kepada kita. Orang putranya aja dia serahkan untuk menggantikan hukuman kita. Mana mungkin dia tidak mengaruniakan berbagai hal lain kepada kita yang mengasihi anaknya, yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan anaknya. Tidak mungkin. Allah Bapa itu pasti menganugerahkan banyak hal kepada kita semua. Misalnya kita kurang pandai mengajar, padahal kita disuruh Allah Bapa mengajar, maka Allah Bapa akan menganugerahkan kepada kita karunia mengajar. Misalnya kita kurang pandai menganalisa Alkitab, padahal kita mesti menganalisa Alkitab untuk membawakan pesan Tuhan itu, maka Allah Bapa akan mengaruniakan pada kita hikmat untuk menganalisa Alkitab. Jadi Allah Bapa itu pasti memberikan pada kita hal-hal yang kita perlukan supaya kita bisa melaksanakan tugas itu dengan sempurna. Lalu Paulus melanjutkan di Roma 8 ini. Jadi, siapa yang bisa melemparkan tuduhan terhadap orang yang sudah dipilih Allah ini? Tidak ada. Allah akan membenarkannya. Jadi Bapak Ibu, bisakah orang-orang menuduh orang ini bersalah? Bisakah iblis mendakwa orang ini bersalah? Tidak bisa. Karena Allah akan membela dia. Allah akan membenarkannya. Ini anugerah spesial Bapak Ibu. Jadi kita sepanjang hidup itu tidak akan bisa didakwa oleh siapapun. Tidak bisa dituduh apapun. Karena Allah ada di pihak kita. Allah membenarkan kita. Kita yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Pasti kita dibenarkan oleh Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa mendakwa kita. Lalu Paulus melanjutkan, siapa yang bisa menghukum orang itu? Hanya Kristus yang bisa menghukumnya. Tapi Kristus telah mati, telah dibangkitkan, dan telah berada di sebelah kanan Allah, serta menjadi perantara bagi orang itu. Jadi Bapak Ibu, cuma satu tokoh yang bisa mendakwa orang itu, yaitu Yesus Kristus, bosnya dia. Tetapi bosnya ini malah tidak mendakwanya. Bosnya ini malah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan jadi perantara bagi orang itu. Jadi kita lihat Allah Bapa akan membenarkan orang itu, orang yang mau dipanggil sesuai rencananya. Lalu Kristus yang punya hak untuk menyalahkan dia kalau dia kerjanya salah, malah Kristus tidak menyalahkan dia. Tetapi Kristus akan menolong dia, membela dia malah di depan Allah Bapa. Kristus akan jadi perantara bagi orang itu. Luar biasa sekali kasih yang semacam ini. Kasih dari Allah Bapa dan kasih dari Kristus. Jadi kemudian Paulus melanjutkan. Jadi siapa yang akan memisahkan orang itu dari kasih Kristus? Apakah kesukaran atau kesulitan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang akan bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Walau demikian, kata Paulus, sudah ada tertulis, oleh karena engkau kami dibantai setiap hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dalam hal ini Paulus mengutip Mazmur 44 ayat 22 yang berkata bahwa oleh karena engkau kami telah dibantai sepanjang hari. Kami diperlakukan seperti domba sembelihan. Tetapi walau semua hal ini terjadi, kita tetap menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Paulus berkata bahwa kita yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus itu akan dibantai setiap hari. Kita akan dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi walau semua ini terjadi, kita akan tetap menang mutlak karena Kristus mengasihi kita. Karena Kristus pasti membela kita. Karena Kristus pasti membenarkan kita. Jadi setiap hari kita akan dibantai, tetapi setiap hari juga kita akan menang. Lalu Paulus melanjutkan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun penguasa-penguasa, atau kuasa apapun, baik hal yang sekarang ada maupun yang akan datang baru ada, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk ciptaan lain, tidak ada satupun yang akan dapat memisahkan orang itu dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus, kalau kita menjalankan rencana Allah di dalam hidup kita, maka kita tidak akan terpisahkan lagi dari kasih Kristus.
Kasih Kristus itu akan menyertai kita senantiasa. Tidak ada satupun yang bisa memisahkannya. Tidak ada satupun yang bisa mendakwa kita. Karena kita akan selalu dibenarkan oleh Allah Bapa. Bahkan Kristus sendiri akan menjadi perantara kita dengan Allah Bapa. Jadi waktu kita diserang, waktu kita dibantai, waktu kita dituduh yang enggak-enggak, maka Kristus yang akan membela kita di depan Allah Bapa kita. Dan Allah Bapa pasti membenarkan kita karena Kristus yang membela. Indah sekali ayat ini Bapak Ibu. Tetapi ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mengasihi Kristus, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus, yang mau dipanggil sesuai rencana Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, Paulus menegaskan, tidak ada satupun yang bisa buat kamu tidak dikasihi bila kamu mau jalani panggilan itu. Kita pasti dikasihi, kita pasti dibenarkan, dan kita pasti dimuliakan. Allah akan turut campur dalam segala hal dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau jalani panggilannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau jalani panggilan Allah, siapa lawan kita? Tidak ada. Kalau kita mau jalani panggilan Allah, siapa yang bisa mendakwa kita bersalah? Tidak ada. Karena kita pasti dibenarkan Allah. Kalau kita mau jalani panggilan Allah, apakah hidup kita akan turun? Tidak. Hidup kita pasti jadi mulia. Bapak Ibu, ngomong-ngomong soal hidup jadi mulia ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingat nggak? Ada nggak sih orang yang dipanggil Allah kemudian hidupnya stagnan, rata gitu? Nggak ada. Semua makin lama makin naik. Ada nggak sih orang yang mau jalani panggilan Allah lalu hidupnya makin lama makin turun? Nggak ada Bapak Ibu. Semua makin naik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya hidup stagnan aja rata, kalau kita punya hidup flat aja, kalau kita punya hidup makin lama makin turun, itu tanda tanya besar loh Bapak Ibu. Apakah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah? Kalau kita melakukan pekerjaan Allah, tidak mungkin hidup kita makin turun, makin turun, makin turun. Kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, tidak mungkin hidup kita stagnan. Pasti hidup kita makin lama makin mulia. Bapak Ibu jangan lupa ya, kalau kita ngomong mulia di sini bukan berarti harta benda. Karena harta benda itu bukan mulia sebenarnya. Kalau Bapak Ibu punya harta benda banyak sekali, pasti Bapak Ibu tidak bisa konsen mengerjakan pekerjaan Allah. Pasti Bapak Ibu waktunya sibuk menangani berbagai harta benda itu. Dan kita semakin jauh dari mengerjakan pekerjaan Allah. Jadi harta benda itu sebenarnya merupakan penghalang yang besar sekali untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Maka Tuhan Yesus kan bilang, orang kaya itu susah masuk surga. Jadi mari kita ingat step ini. Kita sudah dipilih Allah. Kita sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya. Lalu Allah panggil kita. Mau nggak mengerjakan pekerjaan-pekerjaanku? Nah, tinggal tergantung sama kita nih. Kalau kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaannya, maka kita dianggap mengasihi Dia. Maka kita akan dibenarkan oleh Allah. Dan kalau kita dibenarkan oleh Allah, maka tidak satupun keputusan kita yang kita ambil salah. Tidak satupun tindakan kita salah. Karena Allah akan menghindarkan kita dari melakukan kesalahan itu. Tadi pagi saya dapat WA lucu sekali. Ada satu ibu WA saya. Kok lucu deh. Aku itu disuruh Tuhan support pelayanan di gereja A. Lalu aku mau transfer ke gereja A. Tetapi waktu aku masukin angkanya, klik BCA-nya nggak jalan. Terus aku pikir apa aku salah jumlah ya. Lalu aku ganti jumlahnya jadi 10 juta di klik BCA. Masuk loh Kop. Untung Kop. Kalau enggak aku bisa salah transfer jumlahnya. Aku bisa bersalah di hadapan Allah. Allah menghambat aku supaya aku tidak transfer jumlah yang salah. Jadi Bapak Ibu ini namanya dibenarkan. Allah menghindarkan ibu tadi dari melakukan kesalahan transfer jumlahnya. Allah tidak suka jumlah itu. Allah senangnya jumlahnya 10 juta. Maka waktu dia masukin angka yang lain, Allah bikin klik BCA-nya nggak bisa jalan. Tapi waktu dia masukin angkanya 10 juta, Allah bikin transfernya berhasil. Jadi Bapak Ibu, dia dibenarkan. Dan ibu ini pasti lama-lama akan mulia. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia melakukan semua perintah Tuhan. Tuhan suruh dia transfer tanpa ragu. Dia transfer tanpa berpikir 2 kali. Cuman mengenai jumlahnya dia nggak tahu. Mari kita terima panggilan Allah. Kita bilang sama Allah, baik Tuhan,
Saya mau jalankan tugas-tugasku. Kasih tahu saya mesti ngapain. Saya akan kerjakan. Jangan tolak Bapak Ibu. Karena kalau kita tolak, maka hidup kita tidak akan pernah benar. Allah tidak akan mau turut campur dalam semua hal dalam hidup kita. Maka kita akan melakukan kesalahan di sini, kesalahan di situ, tindakan salah, tindakan salah. Maka makin lama kita akan makin hancur, bukan makin mulia. Mari kita jalani panggilan Allah. Kita lakukan pekerjaannya. Kita tanya sama Tuhan tiap hari. Tuhan hari ini mesti ngapain? Lalu Tuhan bilang nanti di kantormu ya. Nanti begitu sampai di kantormu ya. Itu ada office boy-nya lagi susah. Dia kekurangan uang untuk anaknya sekolah. Kamu bantu ya? Maka kita lakukan pekerjaan itu. Lalu kemudian kita tanya lagi. Tuhan apalagi nih yang harus saya kerjakan nih abis makan siang nih? Nah, kamu bekerjalah seperti biasa sambil doakan bosmu supaya bosmu itu punya hikmat yang dari Tuhan. Maka kita akan doakan bos kita sambil kita bekerja. Itu namanya melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di kantor kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Maka pasti kita dibenarkan Allah, dimuliakan Allah. Dan Allah akan turut bekerja dalam semua hal di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau dipanggil menjalani rencananya. Selamat menikmati berkat Tuhan mulai dari sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih karena kami tahu hidup kami tidak akan menjadi turun atau stagnan, tapi kami akan menjadi mulia. Kalau kami mau menjalani panggilan itu, kami mau Allah Bapa, berikan kami hati yang mau nurut, hati yang mau ikuti semua perintah Allah, sehingga hidup kami bisa dibenarkan oleh-Mu, sehingga kami bisa dimuliakan oleh-Mu, sehingga Engkau bisa campur tangan dalam semua aspek hidup kami. Kami berterima kasih untuk firman yang indah ini Allah Bapa. Kasih tahu kami tugas-tugas kami apa hari ini, besok. Terus Tuhan, cabut semua penghalang kami mendengar suara-Mu Bapa. Sehingga kami bisa mendengar suara-Mu dengan jelas. Dan kami bisa lakukan semua pekerjaan-Mu dengan sempurna. Seperti Kristus melakukannya sempurna. Terima kasih Allah Bapa untuk firman yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu, selamat melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pasti hidup Bapak Ibu jadi mulia pada akhirnya. Amin.